Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya, ibu rumah tangga sekaligus ibu yang bekerja juga di luar. Dan ini aktivitas saya sehari-hari ya teman-teman. Ini video lanjutan dari video yang kemarin. Selesai saya mengurus anak ke sekolah, langsung saja saya bereskan tempat tidur yang semalam saya dan anak-anak pakai untuk tidur. Dan ini ada kakak Rio yang sedang bantu saya untuk beberes tempat tidurnya ya teman-teman. Karena anaknya sekolah siang, jadi pagi ini masih bisa bermalas-malasan sambil main HP ya teman-teman. Karena nanti saya dan Pak Su tinggalkan kakak Rio sendiri di rumah, jadi semua saya bereskan dulu sebelum beraktivitas keluar. Dan ini selesai beberes kamar, langsung saya juga bereskan ruang tamu saya yang sederhana ini ya teman-teman. Sekalipun tidak lengkap, bukan tidak lengkap, belum lengkap ya teman-teman, tapi tetap rumahnya harus saya bersihkan setiap harinya. Inilah aktivitas saya sehari-hari ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak merasa bosan dengan aktivitas saya yang itu-itu saja. Oh iya teman-teman, saya sebagai ibu rumah tangga dan juga ibu yang beraktivitas di luar, saya merasa bersyukur karena masih bisa membagi waktu untuk beraktivitas di rumah atau melakukan pekerjaan rumah, dan masih bisa juga bekerja di luar. Buat para bunda-bunda yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, kita harus bersyukur ya teman-teman, karena kita tidak meninggalkan anak-anak sendiri seperti yang saya jalani sekarang ya teman-teman. Saya kadang bekerja di luar, tidak sepenuhnya bisa menjaga atau membimbing anak-anak ketika ada di rumah. Kadang itu membuat saya merasa terbeban karena anak-anak selalu saya tinggalkan, dan anak-anak juga kadang bisa sampaikan buat saya, "Mama, kenapa mama kerja terus? Kapan mama pulang?" Kalau saya lagi di luar. Kalimat-kalimat itu kadang buat saya merasa sedih ya teman-teman. Tetapi inilah tanggung jawab saya, tetap harus menjalankan tanggung jawab saya karena sudah saya kerjakan, sudah saya jalani sebelum saya menikah dengan Pak Su. Jadi ini sudah jadi tanggung jawab saya yang memang dimana saya harus pandai-pandai untuk membagi waktu buat keluarga dan juga buat kerjaan. Oh teman-teman, sudah jadi curhat ya teman-teman. Itu mungkin cerita saya sehari-hari ya teman-teman. Lanjut lagi ke videonya. Tadi Pak Su antar adik Rei ke sekolah dan pulangnya bawa sayur dan juga ada peye dan ada kerupuk ya teman-teman. Dan ini saya dan Pak Su mau sarapan dulu sebelum ke kantor atau bekerja. Sarapan kali ini saya dan Pak Su sarapannya nasi dan telur goreng ya teman-teman. Kalau saya telur dadar, kalau Pak Su mintanya dibuat telur mata sapi ya teman-teman. Dan ini telur dadar saya kasih ada irisan bawang, ada daun bawang, ada cabai, dan juga dikasih sedikit penyedap.
Saya dan Pak Su pagi ini makan besar karena nanti siang kemungkinan kita tidak pulang untuk makan di rumah karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Lanjut lagi, ini wajannya sudah panas, saya kasih sedikit minyak dan saya goreng terlebih dulu telur mata sapinya ya buat bakso. Dan ini ada sedikit penyedap yang saya tabur di atas telur mata sapinya ya teman-teman. Telurnya ini saya pikir nanti lengket di wajannya, ternyata tidak. Dan telurnya sudah matang, langsung saja saya mau angkat. Dan itu yang bagian kuning telurnya belum terlalu matang ya teman-teman. Saya taruh kembali biar telurnya matang sempurna, baru saya angkat lagi. Lanjut lagi, wajannya tidak saya cuci lagi, saya lanjut untuk menggoreng telur dadar punya saya ya teman-teman. Kalau Pak Su tidak begitu suka sama telur yang dikasih cabai seperti ini. Kalau saya lebih suka makan yang seperti ini. Jadi saya makan paginya atau sarapan paginya dengan telur dadar pedas ya teman-teman, karena dikasih cabai. Teman-teman jangan bilang ya kalau saya tidak kasih anak-anak untuk sarapan nasi, malah saya dan Pak Su sarapan nasi. Sebenarnya sudah saya tawarkan untuk anak-anak sarapan nasi dan telur pagi ini, tapi anak-anak tidak mau, lebih memilih minum susu dan juga makan roti ya teman-teman. Jadi tadi saya ke tetangga karena tetangga jualan roti dan saya beli roti untuk anak-anak. Rotinya saya beli harga 10.000, dapatnya 8 buah ya. Jadi anak-anak makannya paling satu-satu saja masing-masing, yang sisanya saya simpan karena biasanya anak-anak bolak-balik kalau main pasti datang untuk makan rotinya. Ini saya dan Pak Su yang sudah sarapan. Saya lebih dulu sarapan dari Pak Su karena Pak Su tidak begitu suka makan makanan yang panas ya teman-teman. Biasanya dibiarkan sampai hangat dulu baru mau dimakan. Pak Su lebih suka kalau sayurnya yang selesai dimasak langsung dihidangkan untuk kita makan. Kalau yang lainnya dia tidak suka kalau makan dalam keadaan panas. Lanjut lagi ya teman-teman. Ini saya dan Pak Su makan sambil cerita ya teman-teman. Pak Su yang lagi bercerita dan saya yang jadi pendengarnya. Tidak teman-teman, saya pun bercerita lagi ya bersama Pak Su. Dan ini akhir di video saya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke video saya, sudah komen-komen di video saya, sudah mau berbagi dengan saya.